Tanda-tanda zaman menurut Jayabaya. Isi ramalan Jayabaya yang paling menonjol ialah tanda-tanda zaman yang dijelaskan secara detail, walau menggunakan sandi atau perlambang yang harus terlebih dahulu dikupas. Bagi masyarakat, khususnya yang masih berpegang pada nilai tradisi, berbagai perlambang tersebut menjadi acuan dan referensi untuk menganalisis situasi mutakhir. Berikut adalah 56 bait yang berisi perlambang tentang tanda-tanda zaman menurut Prabu Jayabaya. Besok yen wis ana kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi. Prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Iku tanda yen tekanane, iku tanda yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, atau diartikan rel kereta api, perahu berjalan di angkasa, atau pesawat terbang. Sungai hilang lubuknya, pasar tak lagi ramai berkumandang. Itulah pertanda bahwa zaman Jayabaya sudah dekat. 2. Bumi saya suwe saya mengkeret. Sekilan bumi dipajeki, jaran doyan sambel, wong wadon nganggo pakaian lanang. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman. Bumi semakin ciut karena komunikasi dan transportasi yang lancar serta makin padatnya penduduk. Sejengkal tanah dipajaki, kuda suka makan sambal, perempuan berpakaian laki-laki. Itulah pertanda bahwa orang akan menemukan zaman yang terbolak-balik. Akeh janji ora ditepi, akeh wong wani melanggar sumpahe dhewe. Banyak janji tidak ditepati, banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Menungsa padha seneng nyalah, ora ngindakake hukum Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Manusia senang menempuh jalan hidup yang salah dan tidak mengindahkan hukum Allah. Kejahatan dipuja, kesucian dibenci. Akeh menungsa mung ngutamakake duit, lali kamanungsan, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, melupakan kemanusiaan, melupakan kebaikan, lupa sanak, lupa saudara. Akeh bapa lali anak, akeh anak wani nglawan ibu, nantang bapa, sedulur padha citra mencitra, keluarga padha curiga mencuriga, kanca dadi mungsuh, akeh menungsa kali lali asale. Banyak ayah yang melupakan anaknya, banyak anak berani melawan ibu dan menentang ayahnya. Sama saudara saling berkhianat, sama keluarga saling curiga, kawan menjadi lawan. Banyak manusia lupa asalnya. Hukuman ratu ora adil, akeh pangkat sing jahat lan jajil, akeh kelakuan sing ganjil, wong apik padha kepencil. Hukuman yang dijatuhkan raja atau pemimpin tidak adil. Orang berpangkat banyak yang jahat dan jahil. Banyak pula perbuatan ganjil yang dilakukan manusia sehingga orang yang baik-baik malah jadi terpencil, tak punya kawan. Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin. Luwih utama ngapusi, wegah nyambut gawe, kepengin urip mewah.
ngumbar nafsu angkara murka, gedhekake duraka. Banyak orang yang malu dengan pekerjaan yang baik atau halal, mereka lebih senang menipu. Segan bekerja, ingin hidup mewah, mengumbar nafsu angkara murka, dan memperbesar perbuatan durhaka. Wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga, wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat. Orang yang benar termangu-mangu, kebingungan. Orang yang salah justru bergembira ria. Orang yang baik ditolak kehadirannya atau disingkiri, tak dikehendaki. Orang yang jahat malah naik pangkat. Wong agung kesinggung, wong ala kepuja. Orang-orang besar banyak yang dihujat, sedangkan orang-orang jahat banyak dipuja. Atau bait ini melukiskan betapa banyak orang zaman sekarang seringkali terkagum-kagum, bahkan memuja orang-orang yang salah. Wong wadon ilang kewirangane, wong lanang ilang prawirane. Perempuan banyak yang hilang rasa malunya, dan kaum lelaki banyak yang hilang keperwiraannya. Bait ini menggambarkan semakin maraknya perselingkuhan dan perzinahan di zaman sekarang. Akeh wong lanang ora duwe bojo. Banyak lelaki tidak beristri. Wong wadon nunggang jaran, wong lanang linggih plangki. Perempuan menunggang kuda, sedangkan laki-laki duduk di plangki atau semacam joli. Jadi ada peran yang bertukar antara perempuan dan lelaki. Rondo seuwang loro, prawan seaga limo. Rondo seuwang loro, prawan seaga limo. Duda pincang paju sangang uang. Janda seuang dapat 2, gadis seaga dapat 5, sedangkan duda pincang laku 9 uang. Seuang nilainya kira-kira 8,5 sen. Seaga kira-kira 2 sen dan 9 uang adalah 75 sen. Bait ini mengungkapkan bahwa posisi lelaki dalam struktur sosial jauh lebih superior dibandingkan wanita. Akeh wong ngedol ngelmu, akeh wong ngaku-aku, jabane putih jerone dadu, ngakune suci nanging sucine palsu. Akeh bujuk, akeh lojo. Banyak orang menjual ilmu, komersialisasi keilmuan atau mengobrol gelar. Banyak orang mengaku-ngaku atau menipu, dari luar tampak putih tetapi dari dalam belang seperti dadu. Mengaku suci tetapi sucinya palsu. Banyak membujuk dan juga banyak melakukan lojo atau upaya penipuan dengan omongan manis dan menarik hati. Akeh udan salah mongso, akeh prawan tuwa, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi lahir goleki bapakne. Banyak hujan yang turun bukan pada musimnya atau akibat datangnya gelombang El Nino. Banyak juga perawan tua, banyak janda melahirkan anak tanpa ayah, banyak anak yang lahir mencari ayahnya. Bait ini mengisahkan degradasi moral dan kendurnya nilai-nilai seksualitas yang menyebabkan berkurangnya arti dan nilai sebuah keluarga. Agama akeh sing nentang, perikamanungsan saya ilang. Omah suci dibenci, omah Allah saya dipuja. Wong wadon lacur ing ngendi-ngendi. Banyak orang menentang ajaran agama, rasa peri kemanusiaan hilang, rumah suci atau rumah ibadah dibenci, bahkan dibakar dan dihancurkan. Rumah maksiat justru digemari, perempuan penghibur ada di mana-mana. Akeh laknat, akeh pengkhianat. Anak mangan bapak, sedulur mangan sedulur, konco dadi mungsuh, guru disatro, tangga padha curiga mencuriga, kono kene saya angkara murka. Banyak terjadi sesuatu yang laknat, juga banyak muncul pengkhianat. Anak makan bapak, saudara makan saudara, kawan jadi lawan, guru jadi seteru. Antara tetangga saling curiga, di sana sini makin mencolok angkara murka. Bait ini melukiskan situasi di mana orang-orang sudah melupakan orang tua, sanak saudara, teman, bahkan Tuhan. Orang-orang telah dibutakan oleh ambisi sempit dan nafsu angkara murka untuk menguasai dunia. Sing weruh
kebubuhan. Sing ora meroh ketutuh, yang tahu akan diperberat bebannya, yang tidak tahu akan dipersalahkan. Melukan zaman yang serba salah. Besok yen wis ana peperangan saka wetan, kulon, kidul lan lor, akeh wong becik saka saya sengsara, wong jahat saya seneng. Besok kalau sudah ada peperangan yang timbul dari timur, selatan, barat, dan utara, maka orang baik makin menjadi sengsara, orang jahat makin gembira. Waktu iku akeh dandang diunekake kontul. Wong salah nganggep bener, pengkhianat saya nikmat, durjana saya sempurna. Wong jahat munggah pangkat, wong lugu kebelenggu, wong mulya dikunjara. Banyak terjadi pemutarbalikan kata dan fakta. Dandang dikatakan kuntul, orang salah dianggap benar, para pengkhianat hidup nikmat, kaum penjahat makin hidup sempurna. Orang-orang jahat naik pangkat, yang lugu terbelenggu, banyak orang mulia luhur, hatinya dipenjara. Sing curang garang, sing jujur kucur, pedagang akeh sing keplangrang, wong main akeh sing ndadi. Yang curang menjadi garang, yang jujur malah hancur. Pedagang banyak yang keplangrang atau tersisih dan lari, dengan para penjudi makin mabuk kesenangan. Akeh barang carom, akeh anak haram, wong wadon nglamar wong lanang ngasorake derajate dhewe. Banyak barang haram, misalnya meningkatnya arus barang selundupan, peredaran narkoba. Banyak anak haram, perempuan meminang lelaki, kaum laki-laki merendahkan derajatnya sendiri, misalnya melakukan perzinahan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Bait ini mencerminkan degradasi moral di kalangan masyarakat. Seks bukan lagi barang tabu dan sakral, sehingga dapat dilakukan dengan siapa saja, baik dengan imbalan uang maupun sekedar pertemanan. Akeh barang-barang mlebu luwang, akeh wong kaliren lan wuda. Banyak barang-barang masuk lubang, banyak orang lapar dan telanjang. Wong tuku nglenik, sing dodol akal-akal. Pembeli membujuk penjual semakin mencari akal. Wong golek pangan kaya gabah diinteri, sing kebat kelewat, sing telat sambat, sing gedhe kesasar, sing cilik kepleset, sing anggak ketunggak, sing wedi mati, sing nekat mbrekat, sing jerih ketindih, sing ngawur makmur, sing ati-ati ngerintih, sing edan keduman, sing waras nggagas. Wong tani ditaleni, wong dora ora. Orang mencari makan seperti gabah ditampi dalam tempayan, yang cepat terlewat, yang lambat merintih, yang besar tersesat, yang kecil tergelincir, yang congkak tersandung, yang takut akan mati, yang nekat meroket, para penakut akan terjepit, yang ngawur malah makmur, yang berhati-hati justru merintih, yang gila akan bergembira, sementara yang waras terdiam dalam gagasan. Petani diikat, pendusta bergembira ria. Ratu ora netapi janji, musnah kekuasaane. Raja tak menepati janji, musnahlah kekuasaannya. Bupati dadi rakyat, wong cilik dadi priyayi, sing mendele dadi gedhe, sing jujur kojur. Bupati pembesar menjadi rakyat, sebaliknya orang kecil menjadi priyayi, yang memilih jalan sesat justru menjadi besar, sedangkan yang lurus malah kurus. Akeh omah dhuwur, jaran wong mangan, wong anak lali bapak, wong tua lali tuane. Banyak rumah yang didirikan di atas kuda, orang makan orang, anak lupa bapak, orang tua tidak tahu diri. Pedagang adol barangi saya laris, bandane saya ledis. Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan, akeh wong nyelek bondo ning uripe sengsara. Pedagang menjual barangnya makin laris, tetapi hartanya makin ludes karena kerusuhan atau inflasi. Banyak orang mati kelaparan, padahal di sebelahnya banyak tersedia bahan makanan. Banyak orang memegang harta, tapi hidup menderita. Sing edan bisa dandan, sing bengkong bisa nggalang gedhong, wong waras lan adil uripe ngerantes lan kepencil.
Yang gila mampu berdandan, yang memilih jalan gelap justru mampu menggalang gedung atau simbol kekuatan. Orang yang waras dan adil hidup memelas dan terpencil. Ana peperangan ing jero, timbul amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Durjana saya ngombro-ngombro, penjahat saya tambah, wong apik saya sengsara. Ada peperangan di dalam negeri yang timbul akibat kesalahpahaman dan perselisihan para pemimpin atau elit. Kaum Durjana semakin merajalela, para penjahat makin banyak, angka kriminalitas melonjak tajam, dan orang-orang baik malah semakin sengsara. Akeh wong mati jalaran saka peperangan, kebingungan lan kebongan. Wong bener saya dengar-dengar, wong salah saja bunga. Akeh bondo musna ora karuan lungane. Akeh pangkat lan derajat padha minggat ora karuan sebabe. Banyak kematian yang ditimbulkan oleh karena peperangan, kebingungan dan kebakaran api. Orang yang benar semakin termangu-mangu, orang yang salah makin bergembira-ria. Banyak harta benda musnah, tidak karuan kemana perginya. Banyak orang kehilangan pangkat dan derajat juga tidak karuan sebabnya. Bait ini adalah perlambang situasi yang penuh kekacauan atau chaos, yakni ketika terjadi anarkisme, kerusuhan massal, pelarian modal ke luar negeri, capital flight. Banyaknya pejabat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat memegang jabatan dan lain-lain. Akeh barang-barang haram, akeh bocah haram, bejane sing lali, bejane sing eling. Nanging sauntung-untunge sing lali isih untung sing waspada. Banyak barang haram, banyak anak haram, beruntung mereka yang lupa, beruntung pula mereka yang selalu ingat. Namun seuntung-untungnya yang lupa, masih lebih beruntung mereka yang waspada. Angkara murka saya dadi, kono kene saya bingung, akeh wong sing kebilok melu turut. Curang pedagang akeh alangane, akeh buruh nentang juragan dadi umpan. Angkara murka semakin meradang, di sana sini orang pun semakin bimbang. Banyak orang yang terposok dan turut menjadi curang. Pedagang banyak mendapatkan rintangan, banyak buruh menentang juragan, mogok atau demonstrasi dan lain-lain. Juragan menjadi umpan. Sing suarane seru oleh pengaruh, wong pinter diinger-inger, wong ala diuja, wong ngerti mangan ati. Yang berani bersuara lantang mendapatkan pengaruh dan dukungan, yang pandai bicara hidup gembira. Orang pandai digeser kedudukannya, orang jahat dipuja, orang yang mengerti malah bersusah hati. Bondo dadi momok molo, pangkat dadi pemikat. Harta menjadi bencana, pangkat menjadi pemikat. Sing sawenang-wenang rumangsa menang, sing ngalah rumangsa kabeh salah. Yang sawenang-wenang merasa senang dan menganggap dirinya menang, yang mengalah merasa serba salah. Ana bupati saka wong asor imane, patihe kepala judi. Wong sing atine suci saya dibenci, wong sing jahat lan pinter dijilat saya oleh derajat. Pemerasan saya ndodro, maling lungguh wetenge mblenduk. Ada bupati atau pejabat dari seorang yang rendah imannya, patihnya kepala judi. Orang yang hatinya suci semakin dibenci, orang yang jahat dan pandai menjilat semakin mendapat derajat. Pemerasan merajalela di mana-mana, pencuri duduk tenang dan perutnya membuncit. Ungkapan yang menunjukkan pada sosok koruptor. Pitik angkrem sak jerone pikolan, ayam mengeram di atas pikolan. Maling wani nantang ding duwe omah. Begal padha ndugal, rampok padha keplok-keplok, wong momong mitenah sing diemong, wong jaga nyolong sing dijaga, wong jamin njaluk dijamin. Pencuri berani menentang yang punya rumah, begal perampok di jalanan semakin ugal-ugalan. Perampok bertepuk tangan, pengasuh memfitnah yang diasuh, para penjaga mencuri yang dijaga, terbakar makan tanaman, penjamin minta dijamin. Bait ini mengungkapkan wolak-waliknya zaman atau situasi zaman yang serba terbelak-balik. Akeh wong mendem donga, kono kene rebutan unggul angkara murka, ngombro-ngombro agama ditentang, akeh wong angkara murka, gedhekake duraka.
Hukum agama dilanggar, prikemanungsan diiles-iles, kesopanan ditinggalake, akeh wong edan jahat lan kelangan budi akal. Banyak orang mabuk doa, di sana sini berebut menjadi unggul, angkara murka, menyala-nyala, ajaran agama pun ditentang. Banyak orang semakin mengumbar nafsu, angkara murka, dan memperbesar perbuatan durhaka. Hukum agama dilanggar, peri kemanusiaan diinjak-injak, kesopanan ditinggalkan. Banyak orang gila, jahat, dan kehilangan budi akal. Wong cilik akeh sing kepencil, amarga dadi korbane si jahat sing jajil. Orang kecil banyak terpencil karena jadi korban si jahat yang jahil. Banjur ana ratu duwe pengaruh lan prajurit. Negarane ambane saprawulan. Tukang mangan suap saya ndodra, wong jahat ditampa, wong suci dibenci, timah dianggep perak, emas diarani tembaga, dantang diandhake kuntul. Wong dosa sentosa, wong becik dikicik, maling diculake, sing kelangan disalahake. Lalu ada raja yang berpengaruh dan mempunyai balantara, luas negaranya 1/8 bagian. Memakan suap makin meluap, orang jahat diterima, orang suci dibenci, timah dianggap perak, emas disangka tembaga, dandang dikatakan kuntul, hitam dibilang putih. Orang yang berdosa hidup sentosa, orang yang tak berdosa malah disiksa. Pencuri dilepas, dimerdekakan, yang kehilangan barang dipersalahkan. Perhatikan kalimat maling diculake, yang dapat berarti dilepasnya koruptor dari dakwaan. Wong nganggur kepungkur, wong segep kerungkep, wong nyengit kesengit, buruh mengeluh. Menganggur tersingkir, si rajin jatuh telentang. Orang membenci atau dengki jadi terbenci, kaum buruh pun mengaduh. Wong sugih kuwasa wedi, wong wedi dadi priyayi. Senenge wong jahat, susahe wong becik. Orang kaya merasa takut, orang pun takut untuk menjadi priyayi. Senangnya orang jahat, susahnya orang baik. Akeh wong dakwa mendakwa, tindake manungsa saya kecewa. Banyak orang tuduh menuduh, perilaku manusia makin banyak yang mengecewakan. Ratu karo ratu padha rembukan, negara endi sing dipilih lan disenengi. Raja dengan raja berunding tentang negara mana yang dipilih dan sebagainya. Hore hore, wong Jawa kari separo londo, Cina kari sejudu. Hore hore, populasi orang Jawa tinggal separuh, orang Belanda dan orang Tionghoa tinggal sepasang. Akeh wong ijir, akeh wong cedhil, sing eman ora keduman, sing keduman ora eman. Akeh wong bambung, akeh wong limbung, akeh omah-omah padha bubrah. Banyak orang menjadi ijir atau pelit atau penuh dengan perhitungan. Banyak orang kikir, yang pelit tidak kebagian, yang kebagian tidak merasa sayang bagiannya terbuang. Banyak orang gelandangan, banyak orang limbung, banyak rumah tangga berantakan dan bercerai-berai. Masalah sosial seperti perselingkuhan dan perceraian merajalela di mana-mana. Selot-selote besok olak-walik zaman teko. Akhirnya nanti datang zamannya yang terbalik. Wong nyilih balekake, wong utang bayar. Orang yang meminjam harus mengembalikan, yang berutang mesti membayar. Utang jiwa nyaur jiwa, utang wirang nyaur wirang. Utang nyawa membayar nyawa, utang wirang rasa malu atau luar biasa terhina membayar wirang. Inilah saatnya orang memetik akibat perbuatannya sendiri. Wong curang keplangrang, wong jahil terkikil. Durjana musna, pengkhianat dipangan laknat, sing dosa rekoso, sing salah nemoni susah. Orang curang tersingkir dan lari, orang jahil menggigil. Durjana musnah, pengkhianat dimakan laknat. Mereka yang berdosa pasti dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Orang-orang salah menemui kesusahan. Akeh wong dicokot lemut mati, dicokot semut mati. Akeh swara aneh sing ngundang-undang sapa sing dosa. Akeh wong dadi edan, akeh wong musna lan akeh wong dadi rutin amarga kakean mangan suap. Banyak orang yang digigit nyamuk lantas mati. Nyamuk demam berdarah, digigit semut mati. Banyak suara gaib memanggil-manggil siapa yang berdosa. Dan banyak orang menjadi gila, banyak orang binasa, dan banyak orang menjadi kerdil karena terlalu banyak makan suap. Tukang tadah padha susah, wong kendel padha kepedel,
Wong nganggur padha kebanjur, wektu iku nyoto dadi untunge sapa sing waspada. Tukang tadah merasa susah, orang yang terlalu berani akhirnya terkena batunya. Orang menganggur di mana-mana. Waktu itulah semakin nyata menjadi untungnya siapa yang senantiasa waspada.